Pernah nggak kamu merasa sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, mengerahkan seluruh tenaga, tapi tetap saja uang yang kamu hasilkan habis begitu saja? Tagihan terus datang, harga barang naik, dan impianmu terasa semakin jauh. Lalu kalian dalam hati bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan kita? Atau ada sesuatu yang mungkin kita tidak ketahui? Di sini saya akan membahas tentang hal ini, yang dimana kalian harus segera sadar akan hal ini. Ini adalah sebuah sistem yang memang sengaja dirancang agar hidup kalian bisa diatur oleh pihak tertentu. Maksudnya gimana? Ya, ini adalah sistem perbudakan. Jika kalian bertanya, "Bang, kok perbudakan? Sekarang kan zaman modern, bukan lagi zaman perbudakan." Mungkin tidak sedikit dari kalian akan berpikir seperti itu. Tapi coba kalian cermati video ini agar kalian bisa secepatnya sadar akan hal ini. Perbudakan adalah salah satu fenomena sosial tertua dalam sejarah manusia. Ada sejak peradaban awal dan berkembang dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Praktik ini seringkali didorong oleh perang, ekonomi, dan sistem sosial yang menganggap manusia sebagai barang milik yang bisa diperjualbelikan. Pada zaman Romawi kuno, perbudakan memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada budak rumah tangga. Mereka bekerja sebagai pelayan, juru masak, guru, atau pengurus anak di rumah keluarga kaya. Budak dalam kategori ini sering mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan yang lain. Yang kedua, budak pertanian. Mereka bekerja di latifundia, perkebunan besar, dan biasanya hidup dalam kondisi keras. Yang ketiga, budak tambang. Hidup mereka sangat berat, seringkali berakhir dengan kematian dini karena kerja paksa. Keempat, budak gladiator, bertarung di arena untuk hiburan publik. Meski berbahaya, ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan ketenaran dan bahkan kebebasan jika dia bisa menang di banyak pertandingan. Yang kelima, budak administratif dan pedagang. Beberapa budak bekerja untuk pemerintah atau menjalankan bisnis atas nama tuannya. Budak di zaman itu dikasih makanan, tempat tinggal dan pakaian, walaupun kualitas hidup mereka sangat bergantung kepada majikan mereka. Budak hanya mendapatkan pakaian seadanya, biasanya tunik sederhana. Kesehatan mereka jarang diprioritaskan, kecuali bagi budak yang sangat berharga. Jika sakit atau terluka, budak bisa saja dibiarkan mati jika majikan merasa biaya pengobatan terlalu mahal. Jadi, meskipun budak diberi makan dan tempat tinggal, itu lebih karena kepentingan ekonomi majikan, bukan karena kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Yang hidupnya lebih layak biasanya adalah budak yang bekerja di rumah tangga atau memiliki keterampilan khusus. Lalu apa hubungannya dengan zaman sekarang? Coba kalian merenung sejenak dan berpikir, apakah kalian sudah benar-benar merasa merdeka? Di era modern, kita hidup dalam sistem ekonomi yang bergantung pada uang fiat. Selembar kertas yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan, bukan oleh emas atau komoditas berharga lainnya. Uang ini dicetak tanpa batas, sesuatu yang dicetak dari angin dan dipaksa menjadi alat tukar yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin sampai sini kalian sudah sedikit paham dan terbuka pikirannya. Sederhananya gini, buat apa kalian bekerja keras dan menabung atau mengumpulkan uang jika mereka bisa mencetaknya dengan sesuka hati? Menabung pangkal kaya itu adalah kata-kata pembodohan. Tidak mungkin ada yang kaya dari menabung. Sederhananya gini, jika kalian gaji UMR ingin memiliki uang 1 miliar, kira-kira akan berapa lama kalian mengumpulkannya? Mungkin sampai kalian tua baru terkumpul. Namun di luar sana banyak anak-anak muda yang berhasil mempunyai uang miliaran, bahkan triliunan di umurnya, yang bahkan masih sangat muda. Jadi tidak mungkin mereka mendapatkan itu dengan cara menabung. Jadi rubah pola pikirmu akan hal itu.
Kesalahan berikutnya adalah jebakan hutang. Di balik kenyamanan transaksi yang tampak mulus, ada jebakan besar yang jarang disadari. Contohnya yaitu, kita mengambil KPR. Kita bekerja keras selama puluhan tahun, membayar bunga yang terus bertambah, hingga akhirnya rumah itu benar-benar lunas. Tapi apakah benar kita memiliki rumah tersebut? Tidak selalu. Contohnya gini, di suatu pagi yang tenang, datang surat keputusan bahwa tanah tempat rumah kita berdiri masuk dalam proyek pembangunan pemerintah. Sertifikat yang dulu dianggap sebagai bukti kepemilikan ternyata tak lebih dari selembar kertas tanpa kuasa. Tanah digusur, rumah rata dengan tanah, dan kompensasi yang diberikan jauh dari nilai yang kita bayangkan. Kalian nggak percaya? Ini buktinya. Ratusan penghuni klaster Setia Mekar di Jalan Bumi Sani, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, melakukan penolakan atas eksekusi Pengadilan Negeri Cikarang Kelas 2, Kamis, 30 Januari 2025. Salah satunya adalah Asmawati warga perumahan Bekasi Timur Permai RW 12 yang tidak kuasa menahan tangis saat rumah yang sudah ditempatinya lebih kurang 30 tahun harus dieksekusi. Wanita berusia 65 tahun ini meluapkan emosi menolak eksekusi rumahnya oleh tim petugas PN Cikarang Kelas 2. Bukan tanpa sebab, Asmawati kecewa atas eksekusi rumah yang ditempatinya itu. Apalagi dia menegaskan, lahan rumahnya tidak berstatus sengketa. Namun, beginilah realitas sistem yang berjalan. Uang yang kita kumpulkan, properti yang kita cicil, semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Sementara itu, mereka yang berada di puncak piramida ekonomi terus mencetak uang sesuka hati, menambah utang negara, dan mengendalikan roda ekonomi global. Pada akhirnya, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar memiliki sesuatu dalam sistem ini, atau hanya menjadi roda penggerak dalam permainan besar yang dikendalikan oleh segelintir pihak? Mungkin inilah yang dinamakan perbudakan di zaman modern, di mana perbudakan di zaman ini terkesan lebih halus. Jika di zaman dahulu para budak dicambuk dan dipaksa agar mau bekerja, namun di era modern mereka membuat sistem yang namanya uang fiat agar kita mau bekerja. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari sistem ini? Perlu kita ketahui, sistem ini tidak bisa kita hindari sepenuhnya. Mau tidak mau, kita tetap harus memakai uang sebagai alat transaksi. Keluar dari sistem ini bukan berarti benar-benar melepaskan diri dari ekonomi modern, tapi memahami cara kerja sistem dan memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri. Maksudnya bagaimana? Seperti yang barusan saya katakan, bahwa di zaman dahulu para budak dicambuk dan dipaksa agar mau bekerja, namun di era modern mereka membuat sistem yang namanya uang fiat agar kita mau bekerja. Kita bekerja bersusah payah untuk mendapatkan uang, padahal mereka dengan mudah mencetaknya. Salah satu solusi dari masalah ini adalah alihkan fokus dari menabung uang ke aset produktif. Uang fiat terus mengalami inflasi, jadi menabung saja tidak cukup. Alihkan uang ke investasi seperti bisnis, properti produktif, atau investasikan aset kita ke dalam bentuk emas atau dirham. Cara ini jauh lebih efektif daripada kita menabung dalam bentuk uang. Selanjutnya ialah, jangan tukar waktu kita untuk mendapatkan uang. Maksudnya gimana? Jangan habiskan hidupmu hanya untuk bekerja demi uang. Lebih baik manfaatkan waktu dan tenaga orang lain, serta biarkan uang bekerja untukmu, sehingga kekayaan tumbuh tanpa harus terus menukar waktumu. Contoh sederhananya kita berusaha. Misalnya kita berdagang, dan kita bisa memperkerjakan orang lain untuk dagangan kita. Bang, tapi kan usaha atau dagang juga butuh modal. Iya tentu, kita bekerja ke orang lain dulu untuk mendapatkan modal. Ingat, kita bekerja hanya untuk mendapatkan modal, bukan bekerja untuk orang lain seumur hidup. Kesalahan berikutnya adalah berhutang. Hindari berhutang dalam jenis apapun. Berhutang bukan solusi, tetapi itu akan menjadi beban, membuat seseorang terjebak dalam bunga dan cicilan yang terus membesar, atau biasa dikenal dengan kata riba. Percayalah, pasti ada jalan keluar yang lain selain berhutang, karena itu salah satu jebakan dari sistem ini, yaitu misalnya kita berhutang ke bank, lalu kita harus menyicil angsuran itu sampai bertahun-tahun.
Dampaknya finansial akan semakin memburuk karena kita mencari uang bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok, tetapi kita juga akan terbebani oleh cicilan itu. Kita tidak bisa melawan sistem kartel uang fiat yang telah mengakar dalam perekonomian global. Aturan permainan telah ditetapkan dan kita hanyalah bagian kecil dari roda besar yang terus berputar. Namun, bukan berarti kita harus pasrah begitu saja. Ada cara untuk keluar dari jerat ketergantungan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan memahami alur permainan, kita bisa menyusun strategi yang cerdas dan memanfaatkan sistem yang ada. Salah satu caranya adalah dengan membangun kebebasan finansial. Bayangkan ini adalah sebuah piramida finansial. Langkah menuju kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang sistematis seperti sebuah piramida yang mengerucut ke puncak. Setiap tahap memiliki peran penting dalam membangun kestabilan ekonomi seseorang. Yang pertama, active income sebagai fondasi. Tahap pertama dalam perjalanan menuju kebebasan finansial adalah memperoleh penghasilan aktif. Ini adalah sumber utama pendapatan yang didapatkan dari bekerja, baik sebagai karyawan maupun wirausahawan. Penghasilan ini menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membangun modal awal. Yang kedua, mencari penghasilan tambahan atau passive income. Setelah memiliki sumber penghasilan aktif yang stabil, langkah berikutnya adalah mencari penghasilan tambahan. Tujuan tahap ini adalah mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Yang ketiga, investasi untuk kebebasan finansial. Puncak dari piramida ini adalah investasi, di mana uang yang diperoleh mulai bekerja untuk kita. Dengan memiliki portofolio investasi yang baik, seseorang dapat mencapai kebebasan finansial, di mana kebutuhan hidup dapat terpenuhi tanpa harus bekerja secara aktif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan langkah-langkah ini bisa membantu kita mencapai kebebasan finansial dan lepas dari ketergantungan pada sistem yang tidak selalu berpihak pada kita. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan konsistensi dan strategi yang tepat, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan salam sukses untuk kita semua.